Jadi di video kali ini kita akan melihat apa saja sih yang harus teman-teman tahu tentang Galaxy S8. Galaxy S8 ini diluncurkan pada bulan Maret 2017 dan gak begitu lama setelah diluncurkan langsung pre-order di Indonesia. Karena Samsung udah punya pabrik di Indonesia, jadinya gak begitu lama untuk bisa masuk ke Indonesia. Galaxy S8 itu mengusung Infinity Display kalau kata Samsung, karena bagian depan dari Galaxy S8 ini dipenuhi oleh sepenuhnya layar, hampir semuanya, kecuali masih ada earpiece dan kamera depan dan sensor di sini. Galaxy S8 itu punya super thin bezel, jadinya kalau misalnya ini jatuh, maka bisa langsung punya peluang untuk langsung kena ke layarnya kalau nanti crack. Karena kalau misalnya sebelumnya kita punya HP itu jatuh, itu bisa masih kena bezelnya. Tapi kalau di Galaxy S8 bisa langsung kena ke layarnya. Nah, Galaxy S8 itu adalah smartphone Samsung yang mengusung perubahan desain lumayan signifikan. Kenapa? Karena home button-nya hilang. Walaupun memang di sini masih ada home button-nya, kalau misalnya teman-teman layarnya mati dan itu di sini masih ada home button-nya, di on screen button-nya masih nyala, home button-nya doang. Tapi home button secara fisik sudah menghilang dari smartphone ini. Jadi fingerprint scanner-nya pun diletakkan di bagian belakang di sebelah kamera, sehingga Samsung bisa meletakkan layar sebesar ini, sebanyak ini di bagian depannya. Di Galaxy S8 Samsung menyematkan iris scanner dan face recognition. Walaupun teknologi face recognition sudah pernah ada sejak Android 4.0 ICS, tapi di Galaxy S8 itu Samsung menambahkan lagi iris scanner. Walaupun kalau face recognition saya tidak terlalu rekomendasi, karena kalau face recognition itu bisa di-unlock pakai foto teman-teman. Di sini juga UI-nya Samsung berubah total dari yang teman-teman lihat sebelumnya. Bahkan di seri A 2017 itu berbeda total dengan yang ada di Galaxy S8. Nanti kita akan lihat bagaimana sih software-nya Galaxy S8. Nah, di sini juga Samsung menyematkan teknologi baru bernama Bixby. Jadi Bixby itu adalah personal assistant-nya buatan Samsung, seperti Siri, tapi versinya Samsung. Sampai-sampai di sini diletakkan tombol khusus Bixby di bawah volume rocker. Itu hanya benar-benar khusus Bixby, nggak bisa dipakai buat yang lain. Dan ini juga masih punya headphone jack dan micro SD, sehingga teman-teman yang memang masih kepengen punya headphone jack dan masih ada micro SD-nya bisa memilih Galaxy S8 dibanding kalau iPhone 7 yang sekarang udah nggak ada headphone jack-nya. Dan dia itu punya water dan dust resistance. Jadi kalau misalnya teman-teman itu terkena air atau segala macam itu dia punya water resistant. Dan dia kalau teman-teman lihat perbandingan layarnya, Samsung Galaxy S8 itu punya layar 5.8, sedangkan iPhone 6 dan iPhone 7 punya layar 4.7. Sehingga walaupun layar berbeda 1,1 inch, karena semua depannya isinya layar semua, maka ukurannya nggak beda jauh sama iPhone 6 dan iPhone 7. Oh iya, Galaxy S8 itu punya aspek rasio 18:9. Berbeda dengan smartphone pada umumnya yaitu 16:9. Dan juga yang punya 18:9 lagi adalah LG G6. Tapi nggak semua aplikasi bisa memenuhi layar 18:9 itu, karena masih kebanyakan hanya 16:9, sehingga muncul black bar di atas dan di bagian bawahnya, sama seperti kebanyakan video yang ada di YouTube. Karena ini punya teman saya, sehingga unitnya sudah terbuka, tapi nggak apa-apa, kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam boxnya Galaxy S8. Jadi saya udah sama yang punya HP. Nah, kenapa lu mau Galaxy S8 nggak mau iPhone 7 atau apa kayak gitu yang lain? Pertama pas dia muncul di TV, bukan di TV sih ya, kayak di YouTube gitu, kayak orang apa sih namanya, leak gitu ya. Iya. Ya itu ya tertarik aja ngeliatin dia itu kayak punya layar yang baru dari HP yang lain, Infinity Display. Ini kan belum ada di HP-HP sebelumnya. Terus kebetulan gue kurang ngerti sama yang HP merek lain. Jadi gue lebih ngerti ke arah Apple sama Samsung. Jadinya ya karena Apple udah terlalu sering orang pakai, terus sering dilihat itu, jadi agak bosen lah ya. Ya kenapa enggak coba Samsung S8. Jadi kan kalau misalnya iPhone 7 itu nggak semuanya layar, masih ada bezel-bezelnya lah. Dan kalau jatuh tuh kan mungkin masih kena bezelnya, nggak langsung kena layarnya. Kalau Galaxy S8 itu sampai kayak dia kan layarnya muter tuh, ada edge-nya sampai ke bawah situ. Nah itu kalau jatuh kan bisa langsung kena layarnya, nggak takut tuh kalau jatuh. Ya itu emang udah resiko sendiri sih, mau nggak mau keterima, dan itu harus dijaga, bener-bener dijaga HP-nya sendiri gitu.
Oke, jadi kita akan lihat langsung isi dari boxnya. Ini kan udah dibuka tadi, jadi kita lihat aja sisa dari boxnya. Ini tulisannya belakangnya spesifikasinya, atau bisa kelihatan nggak? 5,8 full rectangle 5.56 rounded corners, Quad HD AMOLED, dual pixel 12 megapiksel, 8 megapiksel, IP68, iris scanner, Knox 64 GB, storage 4 GB RAM, wireless charging, earphone-nya dari AKG. Nah, kita buka. Kalau LG kan dia earphone itu Bang & Olufsen, kalau Samsung berarti AKG. Nah, kita buka aja, ini sudah dibuka. Jadi dia boxnya sampai kayak gini. Isinya ada ini, ada apa ini, SIM ejector tool, terus dalamnya ada buku-buku manual biasalah. Terus ini chargernya, kita harus lihat ini berapa ampere. Outputnya output 1,67 ampere atau 2,0 ampere. Ini 2,0 ampere tuh yang fast chargingnya. Terus ini, oh ini dari USB-C ke USB biasa. Ini kan Galaxy S itu udah USB-C, jadi kalau mau USB OTG harus pakai USB-C. Saya nggak tahu itu ada USB OTG atau enggak. Ini micro USB ke USB-C. Iya. Terus dalamnya ini earphone-nya AKG mereknya. Oke, terus apalagi ini ear tip-nya, earbud-nya cadangan ekstra. Terus ini kabel data USB ke USB-C. Udah, itu aja. Sekarang kita lihat dulu dari Samsung Galaxy S8-nya. Oke, jadi kita akan lihat dulu Bixby. Nah, jadi Bixby itu adalah bentuknya kayak Google Now gitu. Jadi kayak dia ada card-card gitu yang sesuai dengan apa yang teman-teman cari sebelumnya biasanya. Jadi dia mempelajari yang teman-teman biasa, misalnya teman-teman bisa baca berita dengan tema apa, maka dia akan muncul di sini. Seperti itu Bixby. Jadi dia tuh Bixby juga nanti ada di kamera. Jadi misalnya kayak gini. Nah, misalnya ini ada wireless chargernya Samsung. Terus jadi kayak gini, nggak kelihatan ya? Oke, jadi bisa kayak gini. Dia bisa mengenali ini produk apa. Oke, image. Nah, dia itu belum terlalu intelijen, jadi dia masih suka salah. Ini malah keluar semua kayak pin semua, padahal ini wireless charger. Jadinya harusnya kalau misalnya dia itu sudah mengenali barang ini, maka dia akan menuju ke shop, jadi dia bisa kasih tahu harganya berapa. Harusnya seperti itu, tapi sekarang itu masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi ini tuh UX Samsung yang sekarang itu seperti kelihatannya tuh kayak nggak ada app drawernya, padahal tuh sebenarnya ada. Itu tuh caranya kayak gini. Nah, app drawernya, terus ini banyak aplikasi-aplikasi, terus ini home buttonnya. Jadi kalau misalnya dimatiin, dia ada always on display. Nah ini, nah di sini tuh ada home buttonnya seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi home buttonnya tetap ada di sini kalau mau masuk ke dalam, dan teman-teman gak pakai fingerprint, tinggal ditekan lama aja. Nah, dia udah masuk ke dalam. Sekarang ini kita sekarang lihat langsung Antutu benchmark tadi sudah saya tes, dan skor dia adalah 172.422. Itu skor untuk Galaxy S8. Sekarang kita lihat lagi di CPU Z-nya, Samsung Exynos Octa 8895 2,3 GHz. Terus kita lihat AIDA 64. Ini device modelnya Galaxy S8 CPU. Sama ya, Exynos 8 Octa 8895, berarti dia bener. Dan ini dia 10 nm. Jadi ini pertama di dunia yang punya 10 nm manufacturingnya, prosesornya. Sekarang kita lihat sensor boxnya. Oke. Nah, ini accelerometer, light,
orientation, proximity, gyroscope, sound, magnetic pressure sensor. Jadi udah lengkap semua di sensor boxnya. Udah itu aja di Galaxy S8. Terus sekarang kameranya tadi udah kita coba, nanti saya akan kasih lihat langsung sampel hasil dari contoh kameranya. Jadi ini black barnya, kalau teman-teman misalnya di sini di kiri dan kanan ada black barnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pencet ini, dia bisa zoom sendiri tapi dia crop. Jadi teman-teman akan menghilangkan beberapa bagian dari video untuk bikin dia jadi full screen. Jadi ini aslinya, ini dia versi zoomnya. Oke, jadi ini adalah fast chargernya, wireless charger convertible-nya punya Galaxy S8. Dan ini di sini belakangnya ada harga-harganya. Udah kita buka aja langsung. Isinya apa sih ini? Oke, jadi kayak gini dia. Di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma gini doang. Sama di sini dikasih adapter lagi micro USB ke USB-C sama kayak yang ada di Galaxy S8. Sini quick start guide-nya tebel banget ini. Terus ini pad and stand-nya, dia itu ininya bisa di kayak kayak gini. Jadi bisa di kayak gini, nanti dia nempel ke sini. Nah, kayak gitu. Ini buat fast chargingnya. Nanti tinggal di belakang sini ada, balikinnya kayak gimana. Nah, di belakang sini ada USB-C. Nih di sini bisa pakai buat nanti ngecharge ke wall adapternya. Tuh. Jadi itulah unboxing dari Galaxy S8. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter @smgadget_id, like video ini serta subscribe SM Gadget. Terima kasih, sampai jumpa.